Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari Yosua pasal yang ke-13. Setelah Yosua pasal yang ke-12 merupakan daftar daripada raja-raja Kanaan yang dikalahkan. Ada 31 raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan sekarang kita coba belajar dari Yosua pasal yang ke-13 ini. Saya bacakan ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Ibu bapak saudara semuanya, berapa lama rentang waktu mereka menduduki tanah Kanaan tidak dicatat secara terperinci. Tetapi kalau mengacu daripada ayat yang pertama ini, Yosua telah menjadi tua dan lanjut umur. Tentu ini merupakan rentang waktu yang cukup panjang. Dan ternyata Tuhan berkata seperti ini, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini, dari negeri Kanaan maksudnya, masih amat banyak yang belum diduduki." Kanaan itu tempat atau daerah yang cukup luas, sangat luas bahkan. Anda bayangkan 31 raja-raja di pasal yang ke-12, berarti lebih daripada 31 raja. Kenapa? Karena Alkitab berkata masih banyak yang belum diduduki. Saya khawatir bahwa bangsa Israel mereka terbius dengan yang namanya zona nyaman. Begitu mereka sudah mengalahkan 31 raja-raja dan menduduki banyak tempat, mereka berhenti untuk berperang. Mereka berhenti menduduki seluruh negeri Kanaan. Padahal Tuhan menjanjikan seluruh negeri Kanaan. Tetapi mungkin mereka puas hanya tempat-tempat tertentu saja. Sehingga Tuhan kembali mengingatkan Yosua. Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel secara keseluruhan agar mereka jangan berhenti di zona nyaman, agar mereka terus mengerjakan janji-janji Allah yang diberikan kepada mereka, agar mereka terus bergerak, agar mereka terus bertindak. Saya yakin kalau mereka terus bergerak, terus bertindak, sesungguhnya kemenangan demi kemenangan berikutnya Tuhan juga akan berikan kepada mereka. Justru ketika mereka berada di zona nyaman, itu zona yang paling bahaya. Mereka bisa terlena, lalu kemudian mereka bisa saja kompromi dengan orang-orang Kanaan yang tidak dibunuh, dan akibatnya mereka bisa melakukan penyembahan berhala dan berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin seluruh Kanaan itu harus diduduki, seluruh Kanaan harus diambil, karena itu janji Tuhan buat mereka semuanya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita dalam Yosua pasal yang ke-13 ini? Ibu bapak saudara, tahukah Anda janji Tuhan itu begitu besar buat kita? Janji Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tidak hanya memberikan sedikit dari bagian Kanaan, dia tidak hanya memberikan seperempat Kanaan, tidak hanya memberikan setengah Kanaan, tapi Tuhan ingin memberikan seluruh Kanaan bagi kita semuanya. Kehidupan yang penuh dengan anugerah dan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Masalahnya adalah apakah kita berpuas diri? Apakah kita memilih untuk berhenti, berdiam, dan tidak lagi melakukan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan? Tapi melalui renungan hari ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, pastikan kita semuanya ambil sebuah tindakan. Kita minta rencana Tuhan yang sempurna, rencana Tuhan yang utuh digenapi dalam hidup kita semuanya. Jangan mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita dengan luar biasa. Jangan puas dengan kemenangan kecil, kalau sesungguhnya Tuhan menyiapkan kemenangan yang besar bagi kita. Ibu bapak, sebelum saya menutup video hari ini, saya kembali mengingatkan Anda bahwa Spirit kami membuat produk-produk rohani. Kemarin saya menginfokan kepada Anda tentang 365
ayat penuntun hidup. Ini berisi 365 ayat firman Tuhan yang memberikan semangat, pengharapan, membangkitkan iman kepada Anda semuanya. Masih ada satu lagi produk yang mirip, tetapi ini sedikit berbeda. Ini adalah 365 faith message, artinya ada 365 pesan-pesan iman. Ini bukan kutipan firman, tapi ini merupakan kutipan kalimat bijak rohani. Jadi kalau yang 365 ayat penuntun hidup adalah kutipan firman, yang ini adalah kutipan kalimat bijak rohani. Contohnya seperti ini, saya bacakan buat Anda. Rencana indah Tuhan jauh lebih besar dari segala kekecewaanmu. Dan tentu saja ini bukan ayat firman Tuhan, tetapi ini bisa memberikan kepada Anda sebuah insight bahwa ketika kita mengalami sebuah kekecewaan, kita selalu ingat, oh, rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada segala kekecewaan yang kita alami. Harapan kami adalah ketika Anda mengambil ini, sehari Anda ambil satu ayat saja, atau satu hari Anda ambil satu gulungan saja, maka ini bisa memberikan semangat kepada Anda. Contoh lagi misalnya, saya bacakan, jangan biarkan dirimu jadi biasa-biasa saja, karena hidup terlalu singkat, dunia terlalu luas, dan kasih Tuhan terlalu besar untukmu. Cocok dengan renungan hari ini. Hidup ini terlalu singkat. Jangan sia-siakan dengan sesuatu yang biasa-biasa. Jangan sia-siakan dengan sesuatu yang tiada guna. Dan dunia ini terlalu luas. Sesungguhnya kita bisa berdampak lebih besar kepada dunia. Masih ada begitu banyak pencapaian-pencapaian besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kasih Tuhan terlalu besar bagi kita. Jadi kita kembali mengingat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia begitu memberkati kita. Dan saya berharap kutipan-kutipan rohani seperti ini bisa menguatkan Anda. Ibu Bapak, seperti yang kemarin saya informasikan bahwa ini seharga Rp80.000, harga yang sangat terjangkau, Rp80.000 untuk 1 tahun, karena Anda sehari cukup ambil satu gulungan saja. Anda kalau tertarik, Anda berminat, Anda hubungi di WA di sini yang kami cantumkan, atau Anda bisa kunjungi toko online kami, Anda bisa kunjungi Tokopedia kami, Anda bisa kunjungi Shopee, Anda bisa masukkan kata kunci Spirit atau 365 faith message atau 365 ayat penuntun hidup. Semoga apa yang kami informasikan ini bisa membekali dan menjadi berkat bagi Anda. Tuhan berkati.